Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami diminta untuk memberikan pendapat atau analisis sehubungan dengan pengumuman Komisi Yudisial terkait dengan pihak-pihak yang dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak tahun 2024. Untuk itu, kita akan mendengarkan sama-sama siapa saja calon Hakim Agung yang kemudian dinyatakan lulus seleksi administrasi, khususnya calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak tahun 2024. Siapa saja calon Hakim Agung yang sudah lolos seleksi administrasi, kita akan dengarkan bersama-sama. Dimarawi Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. 1. Ahli Hakim, Ketua Pengadilan Pajak. Calon Hakim Agung yang pertama yang lolos seleksi administrasi Kamar Tun Khusus Pajak tahun 2024 adalah Saudara Ali Hakim. Yang bersangkutan adalah Ketua Pengadilan Pajak dan sampai dengan sekarang masih aktif menjabat sebagai Ketua Pengadilan Pajak. Kalau melihat dari rekam jejak maupun integritas yang bersangkutan, kami belum pernah menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun kami pernah mendapatkan laporan dari salah satu WP yang pernah beracara di pengadilan pajak, di mana yang bersangkutan adalah seorang istri dari wajib pajak yang kemudian dilarang untuk mewakili suaminya selaku wajib pajak, dan yang bersangkutan pernah melaporkan semua kasusnya kepada kami, dan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada Komisi Yudisial. Dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KY. Namun yang menindaklanjuti bukan tim seleksi calon Hakim Agung, tapi ditindaklanjuti oleh divisi atau departemen yang lain di Komisi Yudisial. Dan laporan tersebut sedang dalam proses. Sampai dengan informasi ini kami sampaikan kepada rekan-rekan, dan dalam tanggapan KY yang bersangkutan atau Saudara Ali Hakim sedang dalam proses penjadwalan untuk dilakukan permintaan keterangan sesuai dengan surat dari Komisi Yudisial yang nanti rekan-rekan bisa lihat di dalam layar atau screen yang nanti kami akan tampilkan. Jadi menurut kami yang bersangkutan juga punya persoalan mengenai hukum acara, di mana yang bersangkutan tidak memberikan hak seorang istri sebagai wakil daripada wajib pajak selaku suaminya untuk beracara di pengadilan pajak, yang pada pokoknya Saudara Ali Hakim melarang istri yang bersangkutan karena tidak mempunyai surat kuasa. Padahal telah jelas diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa istri ketika mewakili suami di pengadilan pajak tidak memerlukan surat kuasa. Namun yang bersangkutan tetap memaksa dan sempat berargumentasi dengan istri yang bersangkutan. Jadi laporan ini sudah diterima oleh KY dan KY sedang menindaklanjuti dengan agenda permintaan keterangan dari Ali Hakim selaku terlapor. Sehingga menurut kami ini juga bagian daripada catatan rekam jejak dan integritas. Kemudian kita lanjutkan. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak. Yang kedua adalah Dr. Budi Nugroho, yang bersangkutan menjadi hakim berdasarkan pengalaman kami sebagai hakim yang memeriksa perkara kepabeanan di Majelis 9. Yang menarik dari Hakim Dr. Budi Nugroho adalah yang bersangkutan ini pernah dalam salah satu perkara di mana dalam pertimbangan hukumnya Dr. Budi Nugroho mengatakan bahwa wajib pajak dalam perkara kepabeanan tidak dapat mengajukan gugatan, hanya dapat mengajukan banding, meskipun yang diajukan itu adalah terhadap akibat cacat prosedur penerbitan SPK-TNP. Sehingga menurut yang bersangkutan, apapun yang diajukan dalam perkara kepabeanan, baik berkaitan dengan prosedur penerbitan SPK-TNP maupun materi dalam SPK-TNP Akuo, tetap hanya boleh diajukan banding dan tidak boleh diajukan gugatan. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan ingin mengatakan bahwa khusus perkara kepabeanan tidak berlaku pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak jungto pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Atau dengan sederhananya yang bersangkutan ingin mengatakan bahwa wajib pajak kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara kepabeanan dan hanya boleh mengajukan banding. Dan menurut kami ini tidak sesuai dengan hukum acara peradilan pajak
dan juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana keputusan hanya dapat dibatalkan karena adanya cacat prosedur. Karena prosedur itu tidak bisa diperiksa dalam banding, maka seharusnya prosedur itu diperiksa dalam gugatan. Namun yang bersangkutan tetap mengatakan bahwa prosedur yang diatur dalam perkara kepabeanan juga tetap diperiksa di dalam upaya hukum banding. Meskipun upaya hukum banding sebenarnya menurut ketentuan pasal 95 tidak memeriksa gugatan akibat cacat prosedur penerbitan SPK-TNP. Sehingga dengan demikian menurut kami yang bersangkutan ini kurang mumpuni dalam bidang hukum acara peradilan pajak, khususnya perkara kepabeanan di pengadilan pajak. Kita lanjutkan. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama pada Inspektur 2, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Kemudian rekan-rekan, yang berikutnya adalah Dr. Diana Ginting. Beliau ini adalah seorang auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Itjen Kemenku. Sehingga menurut kami yang bersangkutan punya kompetensi di bidang akuntansi, tapi kemudian mungkin secara teknis tidak terlalu mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan, apalagi hukum acara peradilan pajak. Sehingga kalau ditanyakan kepada kami, menurut kami Dr. Diana Ginting ini lebih mempunyai pengalaman dan juga keahlian secara teknis akuntansi, namun tidak khusus pada teknis perpajakan, apalagi teknis hukum acara di pengadilan pajak. Kita lanjutkan. Doni Budiono, pengacara pada PDB Law Firm. Kemudian rekan-rekan, ada rekan kami juga yang bernama Dr. Doni Budiono. Yang bersangkutan ini sebenarnya seorang praktisi di bidang perpajakan, tapi kemudian beliau mendalami bidang hukum, sehingga yang bersangkutan itu bukan hanya menjadi seorang konsultan pajak, tapi juga menjadi seorang advokat, kemudian kurator, dan juga menjadi konsultan haki, dan juga mungkin menjadi praktisi-praktisi atau profesi-profesi lain di bidang hukum. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan memang sangat minat dalam belajar, dan yang bersangkutan juga mempunyai kekhususan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, menurut kami yang bersangkutan, Dr. Doni Budiono mempunyai kompetensi yang sebenarnya lebih lama di bidang perpajakan daripada di bidang hukum. Dan oleh karenanya, karena yang bersangkutan pada akhirnya membidangi lebih dalam bidang hukum, menurut kami yang bersangkutan juga cukup mumpuni di bidang perpajakan di luar maupun di dalam pengadilan. Kita lanjutkan. Pontian Munzil, dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Langlang Buana. Rekan-rekan, kemudian ada Dr. Funtian Munzil. Yang bersangkutan adalah dosen Pascasarjana Ilmu Hukum. Jadi yang bersangkutan adalah seorang dosen yang mengajar magister hukum, mungkin juga magister kenotariatan, dan juga mungkin doktor hukum di Universitas Langlang Buana di Bandung kalau kami tidak salah ini lokasinya. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan punya kompetensi di bidang hukum. Namun kami tidak punya referensi apakah yang bersangkutan ini adalah dosen yang membidangi hukum pajak atau memang dosen yang membidangi hukum acara peradilan pajak. Kami tidak punya referensi, dan berdasarkan penelusuran kami yang bersangkutan hanya sebagai seorang dosen, dan memang kami tidak pernah bertemu dengan beliau di KPP, di Kanwil, atau mungkin di DJP Pusat, dan juga di pengadilan pajak, atau mungkin pengadilan-pengadilan yang berkaitan dengan perkara pajak, contohnya di pengadilan negeri atau mungkin di pengadilan TUN. Sehingga menurut kami yang bersangkutan mungkin secara keilmuan memahami mengenai hukum pajak, namun tidak secara mendalam berkaitan dengan hukum acara peradilan pajak. Kami lanjutkan. 6. Isnaini, konsultan pajak pada kantor konsultan pajak Dr. Ronda Isnaini MH BKP. Rekan-rekan, calon Hakim Agung Kamartun khusus pajak berikutnya adalah Dr. Isnaini. Dari penulisan namanya, menurut kami yang bersangkutan memang latar belakangnya adalah seorang konsultan pajak, dan menurut kami yang bersangkutan terdaftar di salah satu organisasi konsultan pajak dari 4 organisasi yang ada. Apakah itu IKPI, apakah itu AKP2I, apakah itu Perkopi, atau mungkin P3KPI. Dan
menurut kami yang bersangkutan juga adalah seorang advokat dan pada akhirnya beliau mendalami bidang hukum. Sehingga menurut kami yang bersangkutan punya kompetensi di bidang perpajakan dan pada akhirnya belajar ilmu hukum lebih jauh lagi sampai kemudian mencapai gelar doktor. Sehingga menurut kami yang bersangkutan punya kompetensi karena sudah biasa praktek di luar pengadilan tentunya, di KPP, di Kanwil, di DJP Pusat, atau mungkin juga beracara di pengadilan pajak. Namun mungkin yang bersangkutan juga tidak terlalu sering mengenangani perkara-perkara di pengadilan negeri maupun pengadilan tun. Kami lanjutkan. Hari Sih Afianto, Hakim Pengadilan Pajak. Oke, calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang ketujuh adalah LY Harisi Advianto. Beliau adalah hakim pada pengadilan pajak dan masih aktif sebagai hakim pada pengadilan pajak sampai dengan seleksi ini dilangsungkan. Beliau ini adalah hakim yang mengajukan diri menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak untuk kedua kalinya. Sebelumnya tahun lalu beliau sudah mengajukan diri, lolos pada seleksi administrasi dan juga sudah lolos pada seleksi kompetensi dan pada akhirnya tidak lolos pada seleksi interview atau wawancara. Menurut kami yang bersangkutan mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Dan menurut prediksi kami yang bersangkutan ini sangat ingin sekali untuk menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak dan berupaya keras untuk menjadikan itu sebagai kenyataan karena pada saat inilah waktu terakhir beliau untuk bisa mengikuti seleksi karena ini adalah kali yang kedua. Karena ketentuan daripada Komisi Yudisial bahwa setiap calon hanya diberikan kesempatan 2 kali. Dan apabila hendak mengikuti lagi maka tentunya harus rehat terlebih dahulu karena tidak boleh berturut-turut 2 kali dan dilanjutkan ketiga. Tapi harus rehat dulu kemudian boleh mengajukan diri kembali. Berdasarkan pengalaman kami yang bersangkutan, LY Harisi Advianto ini adalah salah satu hakim di pengadilan pajak yang berdasarkan pengalaman kami menjadi hakim di Majelis 13 Pengadilan Pajak dan berdasarkan pengalaman kami beracara dengan beliau, kami pernah melaporkan beliau karena dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh karena yang bersangkutan menghilangkan fakta persidangan di mana kami menyampaikan daftar alat bukti sebanyak 58 halaman dan tidak dimuat di dalam putusan sehingga putusan itu tidak memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan oleh karena fakta persidangan tidak dimuat dalam putusan pengadilan pajak, maka putusan itu tentunya tidak mempertimbangkan alat bukti yang kami ajukan. Dan oleh karena tidak diberikan pertimbangan, maka putusan tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan ketentuan rumusan norma pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kalaulah kemudian daftar alat bukti itu dimuat seluruhnya, maka tentunya yang bersangkutan beserta dengan hakim-hakim yang lainnya harus memberikan pertimbangan. Dan kalaulah kemudian pertimbangan itu diberikan, tentu itu menjadi kemungkinan atau potensi di mana putusannya menjadi sebaliknya dan memberikan rasa keadilan kepada kami sebagai pihak yang berperkara. Sehingga dengan demikian menurut kami itu adalah salah satu dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami membayangkan kalau yang bersangkutan jadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak, lalu kemudian alat-alat bukti kami yang kami ajukan itu kemudian tidak dimuat dalam putusan PK, tidak diberikan pertimbangan, lalu kira-kira putusan itu akan menjadi seperti apa? Pertanyaan berikutnya, apakah putusan itu memberikan rasa keadilan, apalagi kemanfaatan? Sehingga menurut kami ini catatan yang tentunya harus dipertimbangkan oleh Komisi Yudisial dan Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Aryo Atmoko, Hakim Pengadilan Pajak. Calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak berikutnya adalah R. Aryo Hatmoko. Beliau adalah hakim aktif di pengadilan pajak yang ditempatkan di Majelis 9 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepabeanan. Berdasarkan pengalaman kami beracara dengan yang bersangkutan, Saudara Aryo Hatmoko ini adalah salah satu hakim yang patut diberikan apresiasi karena beliau adalah hakim yang memberikan kesempatan para pihak untuk dapat mengajukan alat bukti seluas-luasnya. Bahkan beliau juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli dan juga
memberikan kesempatan untuk mendengarkan alat bukti berupa keterangan saksi fakta. Dalam banyak persidangan di pengadilan pajak, jarang sekali hakim yang mau memberikan kesempatan ini dengan alasan mereka punya banyak perkara, tidak punya waktu, dan mereka menganggap bahwa persidangan itu harus cepat karena mereka sudah tahu kira-kira putusannya seperti apa meskipun sidang itu belum diselesaikan. Dan kami sudah banyak membuat laporan ke KY mengenai hakim-hakim yang sudah mempunyai putusan, padahal meskipun itu belum dibuat amarnya, tapi dari gesturnya kita sudah tahu amarnya seperti apa dan ternyata putusannya benar sesuai dengan prediksi kami. Dan oleh karena itu, menurut kami, Hakim Aryo Hatmoko ini adalah hakim yang kami rekomendasikan untuk menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak. Meskipun kalau yang bersangkutan ini lolos seleksi, maka calon Hakim Agung yang akan ada di Mahkamah Agung tentunya akan bertambah satu dari pengadilan pajak yang punya kompetensi di bidang kepabeanan. Nah, oleh karena itu, Hakim R. Aryo Hatmoko adalah hakim yang kami rekomendasikan. Meskipun beliau sedang mengambil program doktor ya di bidang peradilan tun, namun semangatnya harus kita berikan apresiasi dan mudah-mudahan kalau yang bersangkutan lolos akan memberikan keadilan kepada para pemohon PK nantinya di Mahkamah Agung. Kami lanjutkan. Hidayat Wahyudi, Tri Hidayat Wahyudi, Hakim Pengadilan Pajak. Yang berikutnya nomor 9, calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak adalah Tri Hidayat Wahyudi. Beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Pajak dan sekarang sudah tidak menjabat lagi dengan jabatan struktural tersebut dan sekarang menjadi hakim di Pengadilan Pajak. Artinya yang bersangkutan hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat fungsional sebagai hakim di Pengadilan Pajak. Menurut penelusuran kami, yang bersangkutan ini pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Pajak, namun kami belum mendapatkan rekam jejak dan integritas berhubungan dengan calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak, sehingga kami belum bisa menyampaikannya sekarang. Namun ketika nanti kami sudah mendapatkan informasi sehubungan dengan rekam jejak dan integritas yang bersangkutan, kami akan sampaikan pada video-video yang akan datang. Dan kalaupun yang bersangkutan memang harus lolos, meskipun belum ada temuan atau belum ada informasi mengenai rekam jejak dan integritas yang bersangkutan, kami tetap menghargai keputusan daripada Komisi Yudisial. Kami lanjutkan. Widodo, tenaga ahli pada Badan Legislatif DPR RI. Kemudian rekan-rekan, calon Hakim Agung yang ke-10 adalah Dr. Widodo SHMH. Tentu yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan Lembaga Direktorat Jenderal Pajak dan juga tidak ada kaitannya dengan Lembaga Peradilan Pajak, namun yang bersangkutan berasal dari tenaga ahli pada Badan Legislasi DPR RI. Nah, tentu yang bersangkutan murni berlatar belakang hukum dan kami tidak tahu persis apakah kompetensi yang bersangkutan itu ada pada hukum pajak, baik itu pajak itu sendiri maupun kepabeanan dan cukai. Namun yang kami tahu mungkin yang bersangkutan punya pengalaman karena sering kemudian melakukan rapat dengar pendapat atau rapat lain di DPR RI sehingga mengetahui banyak mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia di dalam dan di luar pengadilan, khususnya di lembaga peradilan pajak. Oleh karena itu nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan jika ada informasi lanjutan mengenai yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir kami sampaikan Yosepin Riane Ernita Rahmasari, Hakim Pengadilan Pajak. Yang terakhir atau yang ke-11 rekan-rekan adalah calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak, yaitu Saudari Josephine Riane Ernita Rahmasari. Beliau ini punya pengalaman sebagai Hakim Pengadilan Pajak. Meskipun tidak terlalu lama, tapi beliau sudah pernah mempunyai pengalaman juga beracara dengan kami ketika kami menjadi penggugat maupun menjadi pemohon banding. Catatan kami mengenai calon Hakim Agung ini adalah yang bersangkutan juga sama pendapatnya dengan Dr. Budi Nugroho, di mana yang bersangkutan menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya bahwa wajib pajak dalam perkara kepabeanan tidak dapat mengajukan gugatan, atau dengan kata lain, hak wajib pajak hapus demi hukum untuk mengajukan gugatan dengan alasan menggunakan undang-undang kepabeanan. Padahal jelas di dalam undang-undang KUP disebutkan pasal 49 dalam hal undang-undang kepabeanan
kepabeanan itu belum lengkap dan jelas, maka berlaku Undang-Undang KUP. Sehingga dengan demikian harusnya ketika Undang-Undang kepabeanan tidak mengatur mengenai gugatan akibat cacat prosedur penerbitan SPKTNP, maka seharusnya digunakan Undang-Undang KUP untuk memeriksa prosedur penerbitan SPKTNP atau cacat prosedur penerbitan SPKTNP. Sehingga dengan demikian hak wajib pajak tidak menjadi hapus atau dikebiri karena alasan Undang-Undang kepabeanan tidak jelas. Lagi pula menurut kami, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap karena melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana di situ telah jelas disebutkan bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan undang-undang tidak lengkap dan atau tidak jelas. Namun hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat demi memberikan rasa keadilan. Persoalannya yang bersangkutan tidak mau menggunakan Undang-Undang KUP dalam memeriksa gugatan perkara kepabeanan, tapi hanya mau memeriksa banding perkara kepabeanan dengan alasan pasal 95 Undang-Undang kepabeanan hanya mengatur mengenai banding, padahal pasal 95 tidak mengatur mengenai upaya hukum untuk memeriksa cacat prosedur penerbitan SPKTNP. Oleh karena itu, untuk memeriksa cacat prosedur penerbitan SPKTNP tentunya harus digunakan Undang-Undang KUP. Kenapa? Karena Undang-Undang KUP dianggap sebagai undang-undang generalis yang tetap berlaku karena Undang-Undang kepabeanan sebagai ketentuan lex spesialis tidak mengaturnya. Sehingga dengan demikian berlaku asas general laws supersede particular laws, yang artinya ketentuan umum tetap dapat digunakan sepanjang ketentuan khusus tidak mengatur dengan jelas, atau ketentuan khusus tetap dapat mengadopsi ketentuan umum sepanjang ketentuan khusus tersebut tidak mengatur dengan jelas dan lengkap. Dengan demikian yang bersangkutan menurut kami telah menghilangkan hak wajib pajak untuk mencari keadilan di pengadilan pajak khusus perkara kepabeanan. Itu sementara rekan-rekan yang dapat kami sampaikan mengenai 11 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Mahkamah Agung membutuhkan 3 calon hakim agung. Jadi menurut kami 3 itu harus diisi dari 11. Dan oleh karena itu kami memprediksi 1 di antara 3 itu adalah Hakim R. Aryo Hatmoko. Sehingga dengan demikian masih tersedia 2 slot lagi. Nah 2 slot lagi itu kami akan sampaikan kepada rekan-rekan kira-kira prediksi kami siapa yang akan mengisi 2 slot tersebut berdasarkan penelusuran kami sehubungan dengan rekam jejak dan integritas calon hakim yang lain yang bukan berasal dari pengadilan pajak. Jadi tadi rekan-rekan kami sudah sampaikan seluruh profil, kemudian pendapat dan analisis kami mengenai 6 hakim pengadilan pajak yang mengajukan diri menjadi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Dan oleh karena itu dari 6 kami merekomendasikan 1 yaitu Hakim R. Aryo Hatmoko. Namun untuk mengisi 2 slot lagi yang kosong, kami akan meneliti apakah ada pihak-pihak lain yang kemudian menurut kami pantas menjadi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa apa yang kami sampaikan ini hanya merupakan prediksi kami. Bukan berarti hakim pengadilan pajak yang tidak kami rekomendasikan menjadi calon hakim agung Kamar Tun tidak dapat lolos seleksi kompetensi atau wawancara atau interview. Namun bisa jadi mereka lolos juga seleksi kompetensi. Namun sampai dengan sekarang kami hanya bisa merekomendasikan 1 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang rekam jejak dan integritasnya telah terbukti di pengadilan pajak. Selebihnya kami akan sampaikan pada video-video yang akan datang apabila ada informasi berkaitan dengan calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak lainnya atau khususnya hakim pengadilan pajak yang mendaftarkan diri menjadi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak tahun 2024. Itu sementara rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Apabila rekan-rekan mempunyai informasi juga sehubungan dengan calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, baik yang berasal dari pengadilan pajak maupun instansi akademisi atau kampus atau instansi Kementerian Keuangan lainnya, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau instansi lainnya, silakan rekan-rekan boleh sampaikan kepada kami supaya kemudian kami boleh tindak lanjuti dan sampaikan pada video yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara rekan-rekan. Terima kasih. Selamat sore.